Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview satu SSD yang ada di sini sangat unik sekali dan juga bagus dari segi tampilan luarnya. Ini adalah mereknya Furion Drag yang ada di sini 256 GB. Tapi ada banyak tipe sih, ada yang 128 GB, 256, 512 dan juga 1 Tera. Tetapi saya dikirimi dari pihak Furion yaitu yang 256 GB seperti contoh yang ada di sini untuk SSD-nya. Dan juga boxnya seperti ini, sangat bagus banget sih dari segi boxnya ini ya, sangat serius dari segi packagingnya yang ada di sini. Sebelum saya lanjutkan untuk apa saja spesifikasinya dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Dan di sini seperti biasa saya pengujiannya dari segi suhunya, booting Windowsnya, membaca dan juga menulisnya dan juga transfer file, apakah ini stabil atau tidak. Dan di sini boxnya, dan aku buka dulu nih ya, karena ini boxnya juga agak hancur jadinya. Aku ambil dulu SSD-nya yang ada di sini dan seperti ini isiannya. Aku buka dulu. Nih, ini SSD baru pertama kali yang paling bagus dari segi tampilannya kalau menurutku. Daripada SSD yang dulu pernah saya review semuanya, ini yang paling bagus. Ada gambar naganya dan juga Furion dan juga ada corak-coraknya. Gambar naganya sih ya sama seperti yang Furion ini ya, yang hampir sama lah. Kalau yang ini dia berbentuk gambar, kalau yang ini berbentuk seperti abstrak seperti inilah, kayak stiker atau tato lah intinya seperti itu. Dan di sini juga ada label-label tulisan seperti contoh stiker garansi AGS, nomor-nomornya, technical support, dan juga di sini serial numbernya dan juga kapasitasnya 256 GB seperti contoh yang ada di sini. Dan di sini untuk garansi AGS ya sekitar 3 tahun seperti contoh yang ada di sini ya, 3 tahun jadinya aman sih kalau yang ini dan juga jelas lah. Karena ada beberapa SSD yang dengan harga murah yaitu garansinya kurang jelas, tetapi kalau yang ini harganya termasuk murah dan juga ini jelas sekali garansinya AGS Asia Global Sukses Indo, bukan AGS yang lainnya. Dan juga di bagian belakangnya di sini dia itu ada spesifikasinya. Dari segi tulisan di sini dia tuh uploadnya 550 MB per second. Ini paling dari segi membacanya ya. Dan juga dari segi menulisnya dia itu 510 MB per second, ada tulisannya di bagian sini. Dan juga suhu temperaturnya 0 sampai 70 derajat dan juga di sini garansinya 3 tahun dan juga di sini size-nya 100 mm kali 70 mm kali 6,7 mm. Tapi untuk TBW-nya di sini tidak ada tulisannya. Setelah saya cek di websitenya dia itu masih belum diperbarui dari segi websitenya, ya dimana kalau saya klik di websitenya dia itu masih belum bisa. Maka dari itu spesifikasinya dari sini aja. Untuk TBW-nya nanti saya tambahkan di deskripsi untuk yang itu. Dan juga di sini tulisannya silent, low power consumption, dan juga shock resistant. Ya seperti inilah untuk bentuknya. Ini sangat bagus sekali sih ini. Aku apresiasikan lah untuk yang ini dan juga dari segi packagingnya yang ini. Seperti aja untuk penjelasannya dan juga di sini untuk SSD-nya. Dia itu berwarna keabu-abuan tapi bagus banget sih ini. Emang sih ini jujur bagus banget dari segi bentuknya. Apalagi dari segi warna dan juga yang lainnya. Tapi kita akan lihat aja apakah ini bagus apa enggak dari segi performanya. Dan di sini dia itu dibanderol dengan harga 380 ribuan kalau yang 256 GB. Kalau yang 120 GB atau 128 lah, dia itu dihargai dengan 250 ribuan. Gambarannya ada di sini lah, gambaran semuanya. Itu aja untuk penjelasannya dan kita lanjut saja untuk mereview SSD-nya ini, Furion Drag. Yuk. Dan lalu yang pertama dari segi pengujian booting Windows-nya yang dimana menggunakan Furion Drag, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 22 detik terbilang cepat kalau yang ini. Kalau standarnya SSD SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 22 detik terbilang cepat. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya, yang dimana dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect, dan juga suhunya 40 derajat terbilang standar kalau yang ini. Terbilang dingin mau ke panas, tetapi kalau yang ini masih di warna hijau masih aman. Lanjut ke Crystal Disk Mark, yang dimana untuk mengecek kecepatan dari segi membaca dan juga menulisnya. Untuk membacanya dia itu mendapatkan 545 dan juga menulisnya 520. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam boxnya maupun dari segi websitenya, dia itu up to-nya 550/510. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu kurang 5 MB per second dan juga menulisnya dia itu melebihi 10 MB per second. Kalau menurutku ini sesuai dari segi up to-nya, yang dimana lebih sedikit tapi juga kurang sedikit tapi nggak masalah.
Kalau menurutku ini terbilang sama, sesuai dari segi datanya lah, intinya seperti itu. Lanjut ke transfer file yang terakhir dari segi pengujiannya. Yang pertama saya menggunakan SSD Furion dan juga NVMe Acer. Dan di sini saya akan memindahkan file sekitar 38,6 GB. Ini satu file ya, satu file game. Dan setelah saya pindahkan, awalannya tersebut yaitu 450 MB per second. Lalu dia tuh stabil terus menerus sampai selesai. Tidak naik ke 480, 90 maupun turun ke 420, 410, tapi dia tuh stabil di 450-an. Bisa dibilang ini stabil dan juga bagus lah di 450-an. Seperti data yang ada di tabelnya ini. Dan jika kita balik dari NVMe Acer ke SSD Furion, filenya juga sama 38,6 GB. Awalannya itu mulai dari 6 megabit per second, lalu naik pelan-pelan ke 400-an megabit per second, dan lalu dia tuh stabil di 450-an megabit per second sampai selesai. Stabilnya tersebut itu sama seperti sebelumnya dari Furion ke Acer. Tetapi kalau yang ini perbedaannya di awalannya aja di 6 megabit per second awalannya, lalu naik dulu ke 400-an sampai 450 megabit per second. Bisa dibilang ini juga bagus dan juga stabil lah, meskipun awalannya tersebut dia tuh mulai dari bawah. Untuk pengujiannya dari NVMe ke SSD Furion. Lalu kesimpulannya, ya dimana SSD Furion ini bisa dibilang SSD murah juga. Karena dari segi harga yang paling murah di 128GB di bawah 300.000, sekitar 250 ribuan lah. Apalagi dari segi yang paling tinggi di 1 tera cuma 1 juta lebih sedikit. Termasuk murah kalau yang ini. Dan juga dari segi performanya, Anda bisa lihat dari segi booting Windows yang bagus, HD Sentinel-nya bagus, kristal disk mark-nya itu juga bagus sesuai lah dari segi datanya, dan juga transfer file-nya itu juga stabil. Bisa disimpulkan ini bagus dari semua pengujian yang sudah saya tes barusan ini. Dan jika kalian berminat, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk SSD Furion Drake. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review beberapa PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.